Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fisika ya untuk kelas 11. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuatkan video untuk kalian ya dalam pembelajaran daring. Oke, kita akan membahas bab 2 yaitu elastisitas. Elastisitas di sini itu artinya itu kelenturan ya. Ada sebuah benda yang memiliki sifat kelenturan atau lentur. Ini nanti berhubungan dengan pegas ya. Pegas itu memiliki elastisitas atau memiliki koefisien ya, koefisien untuk meregang. Yang pertama yaitu sifat-sifat elastisitas bahan. Nah, elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Contohnya pegas. Pegas itu per ya. Per itu saat kalian pegang atau saat kalian tarik dengan tangan kalian, ini memiliki gaya ya. Setelah tangan kalian lepaskan, nah atau dibebaskan, dihilangkan, apa yang terjadi? Akan kembali ke bentuk awalnya ya. Jadi pegas itu memiliki sifat elastisitas. Selain itu juga karet ya, itu juga memiliki sifat elastis. Nah, ini. Yang pertama, regangan atau strain. Regangan atau strain adalah pertambahan panjang suatu benda per satuan panjang benda mula-mula. Nah, ini pertambahan panjang dengan panjang benda mula-mula. Diapakan? Diseper. Jadi bisa dituliskan bahwa regangan atau strain sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula, atau bisa disimpulkan E kecil ini simbol dari regangan sama dengan delta L. Delta itu perubahan atau pertambahan, L itu panjang ya. Sedangkan L0 itu panjang mula-mula gitu. Nah, delta L ini panjang ya, perubahan panjang atau pertambahan panjang. Kalian tahu panjang itu satuannya meter ya. Kemudian L0 itu panjang mula-mula. Panjang mula-mula juga satuannya meter. Jadi meter per meter 1. Artinya ini ya, regangan itu tidak memiliki satuan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu regangan atau disebut juga dengan stres ya. Biasanya kalau yang tidak bisa mengerjakan soal fisika itu rasanya tegang ya, tegang semua. Kalau mau disuruh maju mengerjakan soal fisika ya, semuanya tegang. Berarti itu bisa dikatakan bahwa kalian mengalami ketegangan atau bisa dikatakan stres ya. Itu ya, tegang bisa dikatakan stres. Adalah gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan, sehingga tegangan ini dapat dituliskan ya, tegangan sama dengan gaya per luas permukaan gitu ya, per satuan
luas ini ya. Jadi ini bacanya sigma. Atau bisa dibaca tegangan sama dengan F per A ya, gaya per luas gitu ya. Atau sigma sama dengan F per A. Itu jadi ya. Oke. Sekarang contoh soal. Seutas kawat, luas penampangnya adalah luas penampang A ya, 8 mm persegi. Kalian tahu ya bahwa luas permukaan, luas itu satuannya meter persegi. Kalau gaya satuannya Newton. Jadi satuan oleh tegangan nanti yaitu Newton per meter persegi gitu ya. Kalau ini dalam milimeter persegi, sudah dalam bentuk meter belum? Belum. Jadi harus dijadikan meter gitu. Kemudian gaya, kemudian diregangkan oleh gayanya 6,8 Newton. Sehingga pertambahan panjang 0,06 cm. Jika panjang kawat mula-mula 50, berapa tegangan kawat? Tegangan itu sigma. Sigma sama dengan F per A. Jadi F-nya kita masukkan 6,8. A-nya kita masukkan 8 kali 10 pangkat min 6 ya. Hasilnya yaitu 8,5 kali 10 pangkat 5 gitu. Kok bisa, Bu? Ya bisa. Bisa ngitungnya ini enggak? Hitungnya ya caranya. 6,8 tetap kita tulis per 8. 10 pangkat min 6 kita naikkan. Kalau dinaikkan jadinya 10 pangkat apa? Positif ya. Ini negatif. Jadi kalau dinaikkan pangkatnya jadi positif. Pangkatnya jadi 6 gitu ya. Jadi ini bisa dibuat, kalau tak buat 68 boleh nggak? Boleh. Jadi dikalikan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 5. Karena sudah yang 10 sudah dikalikan depannya. Jadi 68 ya, dibagi 8. Hasilnya 68 dibagi 8, 8,5 kali 10 pangkat 5. Satuannya tadi apa? Newton per meter persegi gitu. Nah ini kok diketahui pertambahan panjang sama panjang mula-mula digunakan enggak? Tidak digunakan. Kenapa? Karena yang ditanya hanya tegangan kawat gitu. Oke. Kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau disebut juga dengan modulus Young. Modulus Young yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Tadi tegangan simbolnya apa? Tegangan itu tadi simbolnya sigma ya. Kemudian kalau regangan simbolnya apa? Simbolnya E kecil. Diapakan ya? Dibandingkan, jadi diseperkan. Nih, modulus elastis disebut juga dengan modulus Young. Tegangan per regangan ya. Dimasukkan seperti itu di situ, saya perjelas di sini ya. Sigma per E. Sigma itu sendiri tadi apa? Sigma. Sigma itu F per A ya. F per A. Per E. E-nya itu apa tadi? E itu delta. L per L0. Gini ya. Sama dengan F per A kita tulis terlebih dahulu. F per A. Kalau ini kan pembagian, diubah ke perkalian. Jadi diapakan? Dibalik ya. Jadi L0 per delta R. Itu hasil dari modulus elastisitas atau modulus Young. Gitu. Nah, di
situ ada contoh soal ya. Sebuah batang baja yang panjangnya 40 meter. Panjang awal ya ini ya, berarti L0 40 meter atau dibuat 40 kali 10 pangkat 3 mm. Kemudian penampang adalah ini, penampangnya 4 mm kali 3 mm. Ini apa namanya? Luas ya, luas penampang. Nih, dikalikan. Berapa ini kalau dikalikan 4 kali 3? 12 mm. Nah, ini milimeter atas milimeter sudah sama, boleh ya kalau sama. Modulus elastis. Modulus elastis tadi apa? E ya. 400 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter persegi. Nah, kenapa ini tadi kok dijadikan milimeter? Ini juga milimeter. Karena E-nya di sini satuannya Newton per milimeter persegi. Kalau satuannya Newton per meter persegi bagaimana? Harus jadikan meter yang ini ya. Ini sudah meter gitu. Kemudian ditarik dengan gaya 60 Newton. Gaya itu F, 60 Newton. Ditanyakan perpanjangan ya. Perpanjangan atau pertambahan panjang. Jadi ditanyakan delta L. Dari rumus apa ini? Kita gunakan dari rumus yaitu tadi mana ini, modulus elastis ya. Modulus elastis tadi rumusnya E atas tadi ya. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Kalau ditanyakan L0, ditanyakan delta L ya. Delta L ini di bawah. Harus dipindah di atas kalau yang ditanya. Pindah ruas ya. Di bawah dipindah ruas. Bagaimana? Perkalian silang ya, ini sama saja. Perkalian silang, jadi delta L sama dengan, ini kan pindah di sini, jadi E-nya nanti dipindah di bawah. F kali L0 per A kali E. Kita masukkan ya di samping ini. F-nya berapa? 60 ya. Kemudian L0, L0-nya 40 kali 10 pangkat 3. 40 kali 10 pangkat 3. Kemudian A 4 kali 3, tulis 4 kali 3. E-nya 400 kali 10 pangkat 3. Oke, sekarang kita kalikan. Nih, 60 kali 40, 6 kali 4. 24 ya. Nolnya ada berapa itu? 2 kali 10 pangkat 3 per 4 kali 3 12. 12 kali 4 48. Nolnya berapa? 2 kali 10 pangkat 3. Oke. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. Kalau sama dia akan dicorek ya. Corek, 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 corek. Oke. Nah, 24 per 48. 48 bisa dicoret dengan 24? Nggak bisa lah ya, yaitu setengah. Jadi setengah itu sama dengan 0,5. Satuan delta L apa? Nah, lihat satuannya L. Satuannya L milimeter. Jadi ini juga milimeter gitu ya, sama. Oke. Itu contoh soal dari modulus elastis. Oke, kita akan lanjut ke hukum Hooke. Hukum Hooke. Nah, benda elastis juga memiliki batas elastisitas tertentu. Jelas ya. Batas elastis itu artinya apa? Jadi kalau ada ini per ya, per batas elastisnya gimana? Kalau sudah tidak bisa ditarik lagi atau udah melar atau tidak bisa kembali ke posisi semula, itu memiliki ya batas elastisitas gitu. Nah, andaikan benda elastis diberi gaya tertentu kemudian dilepaskan. Jika bentuk benda tidak kembali ke bentuk semula, berarti gaya yang diberikan telah melewati batas elastisitas gitu.
Artinya kalau per ini ditarik sekencang-kencangnya kemudian dilepaskan dan tidak kembali ke posisi awal, jadi itu tadi melebihi batas elastisitas gitu. Keadaan itu juga dinamakan keadaan plastis ya. Plastis itu berarti keadaan di mana tidak bisa kembali ke semula. Kemudian jika kita menarik ujung pegas, sementara ujung yang lainnya terikat tetap, pegas akan bertambah panjang. Jika pegas kita lepaskan, pegas akan kembali ke posisi semula akibat gaya pemulih yaitu Fr ya, pertambahan panjang pegas. Saat diberikan, gaya akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Digambarkan pada ini ya, pada gambar ini. Di sini ada pegas. Ini pegas sebelum dikasih beban. Pegas setelah dikasih beban akan bagaimana? Melar ya. Nih. Jadi, ini awalnya memiliki panjang, yaitu apa? X0 atau panjang mula-mula. Bisa dikatakan X, bisa disimbolkan L juga bisa ya, terserah. Kemudian nah, setelah direnggangkan atau di sini ada benda itu memiliki berat ya. Berat itu W. W arahnya kemana ini? Ke bawah ya, ini ya, ke bawah. Sama dengan F. Nah, sama dengan gaya ya. W sama dengan gaya. Kenapa kok bisa? Iya jelas, karena W itu satuannya Newton, gaya juga satuannya Newton ya. Nah, dari X0 awalnya X0, kemudian setelah direnggangkan ini memiliki X1. Jadi, nah, mana yang dikatakan delta X? Nah, renggangannya ini yang dimaksud dengan delta X, yaitu pertambahan panjang. Boleh nggak ini kalau delta L? Boleh, terserah nggih. Boleh delta X juga boleh delta L gitu. Jadi dapat dirumuskan F sama dengan K kali delta X. Nah, bunyi dari hukum Hooke yaitu menurut Robert Hooke, jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Ya, ini F berbanding lurus dengan delta X. Kalau delta X-nya itu besar, otomatis gayanya juga besar ya. Kalau gayanya kecil, pertambahan panjangnya juga kecil. Kalau gayanya besar, otomatis pertambahan panjangnya juga besar. Nah, K itu sendiri apa? K itu konstanta pegas ya. Setiap pegas itu memiliki konstanta sendiri-sendiri ya. Satuannya yaitu Newton per meter. Untuk delta X atau delta L satuannya meter. Sedangkan gaya satuannya Newton. Gitu. Kita bahas contoh soal penerapan. Sebuah pegas akan bertambah panjang 20 cm. Pertambah panjang. Jadi ini apa? Pertambahan panjang yaitu delta X. Ya. Jika diberi gaya 40, apa itu? F. Gaya. Berapakah pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 8 Newton? Berarti di sini ada keadaan 1, ini ada F2. Nah, yang ditanyakan yaitu delta X2. Gitu. Jadi harus mencari apanya dulu? Mencari nilai konstanta pegas terlebih dahulu dari rumus yang pertama. Ya. F1 sama dengan K kali delta X1. Jadi K sama dengan F1 per delta X. F tadi berapa? 40. Jadi 40 delta X cm diubah ke meter. Naik berapa? Naik 2 ya. Jadi dibagi 100. 20 bagi 100 0,2. 40 dibagi 0,2 sama dengan 200.
Kok bisa Bu? Ini Bu, iya kalau tidak menggunakan kalkulator caranya gini ya. 40 per 0,2 itu sama dengan 40 dibagi ya. 0,2 itu kan sama saja dengan 2 per 10. Sama dengan 40. Kalau dibuat perkalian bagaimana? Dibalik ya. 10 per 2. Jadi bisa dikalikan ya ini ya. Atau bisa dicoret juga bisa. Kalikan aja 400 per 2. Sama dengan 200. Gitu caranya ya. Tergantung kalian ya. Kalau ini nanti dibuat 2 kali 10 pangkat min 1 boleh nggak? Juga boleh ya. Nih. Gitu. Kalau dibuat 2 kali 10 pangkat min 1 gimana? Nah ini kita coba. 40 per 0,2 itu sama dengan 40 per 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 40 ditulis 10 pangkat min 1 tadi kalau negatif pangkatnya dinaikkan jadi positif. Kalau di sini positif dinaikkan jadi negatif gitu ya. Kalau ini negatif jadi kita naikkan jadi positif yaitu 10 pangkat 1 per 2. Sama saja ya seperti ini. 400 per 2 sama dengan 200 gitu juga boleh. Oke. Nah, sudah ketemu nilai K. Setelah mencari nilai K, kita akan mencari delta X2. Delta X2 sama dengan F2 per K ya. F2-nya 8 Newton, K-nya 200. 8 dibagi 200, 0,04 meter. Berapa sentimeter? Dibuat sentimeter, naik atau turun dikalikan berapa? 100 ya. Jadi 0,04 kalikan 100 sama dengan 4 cm. Jadi pertambahan panjang pegas jika diberikan gayanya itu 8 Newton, maka pertambahan panjangnya 4 cm atau 0,04 meter gitu. Oke. Selanjutnya yaitu energi potensial pegas. Nah, pegas ini memiliki energi potensial ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas F Newton selama memanjangnya pegas sejauh X meter ya. Atau tadi ya, energi potensial itu bisa dikatakan usaha yang dilakukan gaya dan mengalami perpanjangan X meter. Secara matematis dapat digambarkan seperti ini. Nah, mana ini hasilnya? Yaitu sama dengan luas segitiga yang diarsir ini. Luas segitiga yang diarsir itu sama dengan energi potensial pegas ya. Gitu. Kalian perhatikan. Ini grafik apa? Cara membaca grafik itu dari sumbu Y terus sumbu X ya. Sumbu Y-nya ada apa? F. F itu gaya. Sumbu X-nya ada apa? Delta X. Delta X itu pertambahan panjang. Jadi ini namanya grafik apa? Grafik gaya terhadap pertambahan panjang atau grafik F terhadap pertambahan panjang. Jadi usaha atau energi potensial pegasnya ini sama dengan apa? Sama dengan luas segitiga yang diarsir. Nah, ini bentuknya segitiga. Atau luas daerah di bawah kurva. Kurvanya mana ini? Ke atas ini loh. Nah, di bawahnya ini di sini ada delta X dan F. F itu apa? K kali delta X ini. Ini langsung dimasukkan bahwa F itu K kali delta X. Kalau dimasukkan hanya F, boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Oke. Jadi ini kan segitiga ya. Segitiga.
Saya tulis di sini. Energi potensial sama dengan luas segitiga. Sama dengan luas segitiga itu apa? Setengah kali alas segitiga mana ini? Apa ini? Delta X kali tinggi. Tingginya apa? F ya. Ini. Atau bisa dituliskan EP sama dengan setengah kali F kali delta X. Gitu. Ini kan yang ke atas ini F ya. Apakah boleh F-nya itu dimasukkan K kali delta X? Boleh ya. Jadi kalau kita masukkan F-nya itu K kali delta X, rumusnya jadinya apa? Ya, jadinya yaitu energi potensial sama dengan setengah kali F-nya kita masukkan K kali delta X. Kali ini delta X kita tulis ya. Jadi EP sama dengan setengah K ya. Delta X kali delta X. Delta X kuadrat gitu. Jadi untuk energi potensial ada dua rumus ya. Setengah kali F kali delta X atau setengah kali K kali delta X kuadrat gitu, seperti ini. Gitu ya. Satuan energi potensialnya apa? Yaitu Joule ya. Nah, sampai sini saya kira belum ada pertanyaan ya. Sampai energi potensial dulu, nanti akan saya buatkan video lagi tentang susunan pegas ya. Pegas itu nanti bisa disusun seri maupun paralel maupun campuran. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, ada pertanyaan yang kurang jelas ya, bisa ditanyakan lewat komentar. Terima kasih. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya, biar gunain semangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.